Bentar-bentar revisi, bentar revisi. Mendingan dibuktikan aja bener nggak tuh matinya. Dengan fenomena Dr. Lois ini, apakah itu menjadi salah satu faktor akhirnya ada revisi obat itu? Tapi kan ini off the record, saya nggak boleh umumkan. Nanti tambah kacau lagi ini, kalau simpang siur beritanya. Dokter masih suka naik gunung? Kalau naik gunung udah tidak terlalu, tapi arung jeram suka karena dulu saya atlet dayung. Oh, atlet juga. Oh, multi talenta ya dokter ini ya. Sebagai dokter forensik itu sebenarnya pekerjaannya seperti apa sih, Dok? Gini, kalau masyarakat atau siapapun dengar forensik pasti beda jenazah ya. Serem ya, Jadi Dok? ya seram. Sebenarnya nggak serem-serem juga sih. Nah gini, sebenarnya tuh kalau kita bilang dokter forensik, kayak saya ini kan lebih banyak khusus forensik klinik. Oke, apa itu, Dok? Itu menangani orang hidup. Oke. Pasien saya tuh hampir 100% orang hidup, tapi bermasalah dengan hukum. Oke. Karena forensik itu berkaitan dengan hukum. Jadi pasien-pasien saya itu titipan dari KPK, titipan dari Kejari, Kejati, maupun dari polisi. Banyak saya ketemu orang-orang terkenal. Oke. Gitu. Nah, terus forensik patologis itu yang jenazah. Oke. Gitu. Jadi dokter sebenarnya menangani jenazah juga nggak? Menangani juga. Oke. Tapi biasanya dalam ini menjadi bagian dalam proses investigasi satu kasus gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Benar. Karena Baik. forensik harus jadi investigator. Oke. Baik, dalam keterlibatan Anda nih sebagai dokter forensik untuk menangani pasien COVID-19, keterlibatannya seperti apa, Dok? Saya keterlibatannya kan gini, kalau saya kebetulan juga ngerawat yang hidup ya, karena ini kalau persis itu bermasalah dengan hukum, ya nggak ada masalah sih, udah bilang saya. Terus kalau meninggal juga tetap di saya. Cuma kalau dalam forensik yang patologis, kalau setiap kematian tuh saya harus membedakan ini mati wajar atau tidak, karena bisa aja tidak wajar, sengaja dibunuh atau kecelakaan atau bunuh diri, gitu kan. Nah di COVID ini juga ketertarikannya, saya kan juga masuk di salah satu anggota KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, untuk membuktikan. Jadi forensik itu membuktikan penyebab kematian. Oke, penyebab. Gitu. Jadi kalau dalam COVID ini kan terlalu gimana ya, beritanya tuh ya aneh-aneh tapi nyata gitu. Daripada sibuk begitu, harusnya seperti di luar kan. Otopsi aja, ketahuan itu mati karena obat atau mati karena penyakit atau apa gitu. Cuma kan nggak dilakukan. Kenapa, Dok? Jadi belum pernah ada autopsi jenazah yang diduga meninggal karena COVID. Belum pernah ada, Dok? Sudah. Sudah Tapi ada. Tapi kan ini off the record, saya nggak boleh umumkan. Nanti tambah kacau lagi ini, simpang siur beritanya. Masa nggak boleh, Dok? Kasih bocoran dong, Dok. Kayak gimana hasil otopsinya? Bukan, sekarang nih berita nih terlalu sensitif banget ya. Saya nggak menyalahkan siapapun, nggak menyalahkan. Berbeda pendapat itu hak harusnya, selama tidak ada sifat menghasut dan ini ya. Kalau itu kita sesama sejawat, beda pendapat, jangan langsung laporkan dong, selesaikan internal, karena ada mekanismenya gitu, ada mekanismenya itu. Jadi nggak boleh ya, saya nggak ngerti top apa gimana kan gitu. Jadi intinya kan gini, kita pernah lakukan autopsi klinik ya, itu permintaan negara untuk buktikan gitu. Makanya waktu itu kan pernah ada pengumuman dari negara, stop dulu vaksin merek ini, gitu kan. Memang vaksin itu penting, bagus, tidak semuanya jelek ya. Tapi kan kita nggak menjamin 100% itu bagus semua, karena kesalahan itu bisa aja di waktu penyimpanan, distribusi, sebagainya, atau yang vaksinnya sendiri yang kurang bagus gitu. Itu harus dicari pembuktiannya. Jadi kayak sekarang nih, bentar-bentar revisi. Mendingan dibuktikan aja bener nggak tuh matinya. Gitu. Ini saya kasih contoh gini. Waktu dia masuk, gejalanya misalnya contoh ya, ini diare. Nah, diare ini
kan harus dibuktikan memang bagian dari si COVID atau memang penyakit lain. Yep. Tahu-tahu dirawat konsentrasi ke COVID, dikasih obat yang merangsang diare, terus meninggal, dibilang COVID. Oke, dengan kata lain berarti benar dong, interaksi antar obat itu benar menjadi salah satu penyebab pasien meninggal juga. Tidak juga gini, interaksi obat tuh pasti ada, pasti. Ya, kita menginginkan pemberian obat yang rasional. Ya, nah interaksi ini kan ada dua kemungkinan, interaksi yang menguntungkan dan interaksi yang merugikan. Nah, itu kan harusnya hati-hati gitu. Kalau yang ini merugikan, jangan dikasih dong, atau dijeda dulu sampai yang pokoknya selesai, baru kasih yang berikutnya gitu. Nah, kita lihat aja, belum lama ini kan ada revisi tentang obat. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah, ya. Nah, kan artinya gini, kita nggak boleh langsung menyalahkan, nggak boleh langsung mereject suatu pendapat keilmuan. Itu pendapat loh. Jadi kalau saya dibilang gini, ini karena protokol yang terlalu menakutkan, keluar dari protokol hanya untuk melihat, bukan untuk melakukan sesuatu, sudah banyak, wah nanti ini, pokoknya menakutkan deh. Hanya orang-orang yang kita bilang sebut gila itu mungkin berani berbicara gitu. Nah, kalau saya disuruh berjalan di suatu koridor, dibilang, jalan nih, lurus, jangan belok-belok ya, nanti nyampe di titik tersebut. Waktu saya sedang berjalan, saya merasa itu jalannya nggak lurus. Boleh dong saya keluar dari jalan itu, lihat dari luar. Setelah saya lihat, saya nggak melakukan perubahan jalan itu, tidak melakukan perubahan. Setelah saya di luar, saya lihat, loh, kok jalannya bengkok? Saya masuk lagi. Boleh dong, saya bilang, ini jalannya bengkok, nggak lurus. Perbaiki dong. Jangan langsung di judgment, dihakimin. Wah, Anda tuh keluar dari ini, Anda bikin berita ini. Itu nggak nih. Kita kurang bijak dalam berpendapat gitu ya. Saya lebih supaya semua itu bisa kelar lebih cepat gitu. Dengan fenomena Dr. Lois ini, apakah itu menjadi salah satu faktor akhirnya ada revisi obat itu, Dok? Saya nggak melihat dari situ, saya nggak tahu alasannya mereka merevisi apa, tapi obat itu punya efek samping. Jadi kayak saya bilang ya, contoh tadi, ini dia masuk dengan diare karena salah satu gejala COVID, atau diare karena sakit pencernaan, terus dikasih obat yang mempunyai efek samping diare. Iya, 3 kali diare, kehabisan cairan, dehidrasi, terus meninggal. Haruskah COVID yang dikambing hitamkan? Nah, kan jadi panggil forensik klinik dong, buktikan benar ini karena penyakit atau bukan. Nah, masalah kan forensik klinik ini regulasinya belum begitu berjalan dengan baik. Yang udah berjalan baik kan otopsi forensik. Otopsi klinik tuh belum. Otopsi forensik yang biasa kita dengar tuh, kasus-kasus kepolisian, tindak pidana dan sebagainya. Kalau otopsi anatomi itu kan di Fakultas Kedokteran yang buat pendidikan. Nah, otopsi klinis itu sebenarnya kalau ada suatu kematian yang meragukan artinya nggak diketahui ini dari mana-mana, apalagi ada wabah, ya itu kita lakukan. Jadi kita tahu, oh ini kenapa meninggal? Oh meninggal karena ini meninggal karena ini. Nah, ini belum dilakukan. Ya. Jadi kalau menurut saya daripada ini simpang siur beritanya tentang begini, kenapa sih nggak bikin regulasi otopsi klinis harus ada supaya makin jelas. Gitu, makin jelas. Gitu. Tapi saya sempat baca juga nih dok, ada salah seorang ahli virologi Universitas Udayana, ini Profesor G.N. Mahardika, dia bilang sih publikasi hasil otopsi pasien kasus COVID-19 itu udah banyak, di luar negeri itu udah banyak sekali studinya dan hasil otopsinya. Jadi yang membuktikan penyebabnya adalah virus COVID-19 ini, corona ini. Jadi menurut beliau, tidak perlu ada otopsi untuk membuktikan hal yang sama di Indonesia. Tanggapan dokter? Saya rasa tetap haruslah, karena kita punya tubuh yang berbeda. Ya, kita budaya yang berbeda gitu. Berat badan aja berbeda. Kita selalu ngitung obat berat badan. Standar juga beda kan. Orang kita rata-rata berat badannya berapa sih? 60. Nah, mereka rata-rata 70-80 gitu. Kita 50-60. Artinya apa benar di jenazah di kita tuh ada gitu ya? Karena begini sekarang, memang pemberitaan itu yang dari luar benar sudah lakukan begini, ada sebagian membuktikan. Tapi kan sebagian juga membuktikan ternyata itu bukan benar-benar virus. Corona. Gitu. Ada bakteri lain, bahkan virus lain.
Karena kita seperti tahu gini, seperti waktu AIDS itu juga disebabkan virus. Ternyata kan kematiannya juga didomplengin oleh jamur-jamur lain. Itu kan yang terbentuknya simbiosis mutualistis. Nah, artinya kan begini. Jadi kalau memang itu benar COVID, ya kita memang harus obati COVID-nya. Tapi pengobatannya itu harus rasional dong. Nah, jujur aja, saya melihat ini karena gini. Begitu ada yang sakit COVID, dilaporkan COVID, apakah diperiksa dulu? Enggak kan? Terutama yang di rumah langsung dikasih paket obat. Tapi kan udah melalui tes PCR, Dok. PCR? Bener, PCR kalau saya lagi punya virus lain kayak flu juga positif. Artinya PCR itu bukan untuk mendeteksi virus corona?